Hari ini seperti hari-hari kemarin, hati kita dipenuhi dengan pesan-pesan yang sangat indah tentang kasih dan persahabatan, tentang rahmat, bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita diingatkan pertama-tama bahwa kita dipanggil untuk sebuah kualitas hidup yang berbeda, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga menjadi berbeda karena diperbaharui setiap hari di dalam kasih. Yang diandaikan bahwa kita selalu bertumbuh di dalam kasih itu, tiada jeda kita mendapatkan pesan untuk selalu hidup di dalam kasih. Dari mana asalnya kasih yang istimewa ini? Saya katakan kasih istimewa karena tidak semua orang mampu mengekspresikan secara maksimal. Tentu juga karena kesibukan masing-masing untuk merawat jenis cinta yang lain dengan keluarganya, dengan pasangannya. Tetapi kita dipanggil untuk mewartakan jenis cinta agape yang mencurahkan hidup kita untuk persekutuan umat di dalam Kristus. Dan itu tentu tak kalah mulianya dengan yang lain, dan juga tak kalah romantisnya dengan yang lain. Romantika ini juga yang diharapkan selalu tumbuh, bukan romantika yang membuat kita itu hanya dengan 1-2 orang, tetapi romantika yang sungguh-sungguh melahirkan kasih yang meluas terhadap seluruh anggota gereja, dengan pilihan mereka yang paling sulit di dalam hidup ini. Dan masing-masing dari kita sebagai tarekat-tarekat telah memilih mana yang paling memerlukan Kristus. Dengan demikian, setiap orang bisa juga Anda ajak untuk menjadi sahabat Kristus yang merasakan bahwa hidup ini bukan hanya jatuh bangunnya mereka, tetapi adalah upaya Allah untuk menopang mereka. Hal itu tidak mungkin langsung bisa keluar dari mulut kita kalau kita juga tidak lebih dahulu merasakan bahwa sesungguhnya bukan aku, bukan kita ini yang susah-susah mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita, dan panggilan kita adalah merasakan jenis kasih Allah itu kepada kita semua, yang kemudian baru kita curahkan kepada sesama. Itulah cinta yang membakar para murid yang baru saja selesai melakukan konsili Yerusalem. Mereka tahu bahwa ada satu komunitas yang sudah begitu mencintai Tuhan, tetapi karena mereka masih ada di dalam tradisi lisan, yaitu orang-orang Antiokhia, para murid sadar, terutama Petrus sadar bahwa mereka memerlukan catatan yang tertulis untuk menjadi pegangan bagi mereka. Karena itu mereka mengirim surat itu bersama dengan Barsabas dan siapa tadi satu lagi? Silas. Barsabas dan Silas pergi bersama untuk menyempurnakan pesan, baik yang tertulis maupun lisan, atau kalau dibalik, karena ini yang sering terjadi, baik lisan maupun tertulis. Inilah tradisi yang sangat indah di dalam kehidupan gereja kita. Kita yang dihidupi dengan tradisi lisan, orang-orang yang getok tular satu sama lain, saling bercerita satu sama lain. Tetapi kita tahu kisah di dalam perjalanan itu sering mengalami
distorsi, sering mengalami melenceng. Karena itu para murid melengkapi mereka sebuah pegangan yang tertulis untuk beriman. Marilah para saudaraku sekalian, kita menyadari segala rahmat Allah, terutama panggilan untuk kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sekarang saya nggak tahu apakah buku yang berjudul Sahabat-sahabat Kristus itu masih banyak dibaca orang apa tidak, karena sibuknya orang dengan pesan-pesan pendek yang ada di handphone masing-masing. Sahabat-sahabat Kristus itu adalah buku serial tentang Santo Santa. Kenapa disebut dengan sahabat-sahabat Tuhan? Apakah supaya terasa manis? Saya kira juga tidak. Mau mengatakan bahwa para Santo Santa sesungguhnya adalah mereka yang sudah melaksanakan kasih Kristus di dunia. Kita yang ada di dalam perjuangan hidup ini, marilah kita memohon segala rahmat untuk semakin mencerminkan hidup Tuhan sendiri di tengah dunia.